waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah fillah, ada yang nanya apa sih kok Arifin ikhwah fillah? Itu panggilan keindahan sahabat dengan sahabat, saudara-saudaraku di jalan Allah, saudara-saudaraku yang saling cinta karena Allah, saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah. Ikhwah fillah. Mudah-mudahan sebab al-mutahabina fiyya, orang yang saling cinta karena Allah, insya Allah nanti di akhirat kembali Allah kumpulkan insya Allah dalam surganya. Yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat seseorang dikumpulkan sama siapa yang ia cintai di dunia ini. Arifin sangat mencintai ulama, karena itulah senang berdakwah, dinasihati, duduk bersama ulama-ulama yang istiqamah, yang kuat ibadahnya, sholat malamnya. Gampang kok mengetahui guru-guru. Telepon jam 2, jam 3 malam, fresh. Assalamualaikum, telepon Ustaz Farid. Waalaikumsalam. Segar bukan? Waalaikumsalam. Nah, mau tahu guru di situ, ingin berguru, telepon aja guru malam-malam. Lalu datangi ke masjidnya yang dekat dengan rumah beliau. Ada di masjidnya beliau. Tapi jangan sehari doang datang. Mungkin beliau lagi sakit perut hari itu. Datang lagi hari yang kedua. Oh, mungkin beliau masih sakit perut. Mungkin yang ketiga. Oh, mungkin masih sakit perut. Arifin diajarkan sama guru Arifin, kalau cari guru, datanglah ke masjid yang dekat dengan rumah guru itu. Kalau kau lihat dia ke masjid, dia gurumu. Yang kedua apalagi? Carilah guru yang mau duduk di majelis ilmu, yang dia tidak selalu mengajar. Subhanallah. Nah, inilah guru-guru. Padahal ini juru dakwah semua. Buya Yahya, subhanallah, baru saja menasihati kita, sekarang beliau duduk lagi, malu. Tapi karena ini bagian dari dakwah. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian generasi rabbani yang mengajar, yang berdakwah dan terus belajar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Mau tahu nggak orang yang terbaik di muka bumi ini? Rasul beritahu rahasianya. Orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkan Al-Quran. Ada orang asik ngajar aja, nggak belajar, lama-lama sombong dia. Karena tidak ada cara paling jitu menghancurkan keangkuhan diri kecuali duduk ngaji lagi. Dulu Kiai Arifin mengingatkan, tak kalau kau nengak wajahmu melihat kiaimu, gurumu, habibmu, tak ketatap begitu, maka dicabutlah sifat sombong pada dirimu. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik, kita simak Taujih Rabbani surah Al-Qamar ayat 17 sampai 22. Ayat 17 sampai 22. Silakan di rumah dan boleh simak atau ikuti bacaan beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا
صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal dan dijadikan nasihat. Karena itu, adakah orang yang peduli dengan nasihat Al-Quran? Kaum Ad telah mendustakan Rasulnya. Karena itu, alangkah pedihnya azabku dan ancamanku menimpa mereka. Sungguh, kami telah kirimkan angin topan kepada kaum Ad selama beberapa hari yang sial berturut-turut. Angin topan itu menerbangkan kaum itu, lalu menjatuhkannya ke tanah dengan kepala di bawah, sehingga mereka bergelimpangan laksana batang-batang pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Alangkah dahsyatnya siksaku dan ancamanku menimpa kaum kafir. Kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal dan dijadikan nasihat. Karena itu, apakah ada orang yang mau peduli dengan nasihat Al-Quran? Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Guru kami yang tercinta Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Subhanallah, ini suatu kewajiban bagi umat muslim. Sesungguhnya kita harus mampu dan bisa untuk membaca ayat suci Al-Quran. Amat sangat pedih dan wajib untuk bersedih selaku umat muslim kalau belum bisa membaca ayat suci Al-Quran. Karena kenapa? Karena jelas yang namanya Al-Quran adalah kitab suci kita. Jadi selaku umat muslim sudah tahu kitab itu suci, berarti badan jiwa raga kita itu harus suci lahir dan batin. Trik atau cara untuk mampu dan bisa menghafal Al-Quran, selain dari hati yang ikhlas, jasmani kita harus suci terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kalau alam dunia ini ingin berkah, keberkahan kehidupan kita semuanya diraih di dalam dunia ini untuk akhirat, maka satu kata Rasul, amalkan Al-Quran. Makanya betul tadi kata guru, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian di antara kita yang mau mengajarkan Al-Quran dan mau belajar. Makanya mohon maaf lahir dan batin bagi orang tua yang soleh, solehah, titip anak-anak kita supaya untuk mau belajar Al-Quran. Karena salah satunya bencana bertubi-tubi, bencana akan datang, kehancuran di mana-mana, darat, laut, udara, semuanya kompak. Itu salah satunya mengabaikan Al-Quran. Kita jangan salah, banyak trik-trik orang di luar sana selain orang muslim itu membuat kitab Al-Quran dengan cover-cover yang terbaik, yang terbagus, yang enak dipandang. Tapi sedih kalau tidak dibaca, sedih kalau tidak diamalkan, malah dibikin pajangan saja karena covernya bagus. Nah, ini bagi umat muslim, kita sama-sama untuk saling mengingatkan. Bukan hanya covernya saja yang bagus, tapi titip itu isi dalamnya yang harus kita perhatikan. Insya Allah. Jadi bagaimana sekarang dari Farid supaya dunia ini makin makmur? Satu, amalkan Al-Quran, baca lagi Al-Quran, bawa lagi Al-Quran, bukan hanya dipegang saja,
balighu anni walau ayah, kata Rasul, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Jadi kalau kita ingin betul-betul mampu untuk menghafal dan bisa membaca ayat suci Al-Quran, sucikan terlebih dahulu hati kita, sucikan jasad kita, sucikan pikiran kita, sucikan semua amal-amal perbuatan kita. Insya Allah kita akan bisa mampu menghafal Al-Quran. Allahu Akbar walillahil hamd. Untuk mendekat pada Maha Suci, maka sucikan diri dengan meluruskan niat dan terus bermujahadah dalam menjaga kesucian itu. Suci hati, suci pikiran, suci lisan, suci mata, suci telinga, suci tangan, suci kemaluan, suci langkah, sehingga mudah kita mengakses pesan-pesan Maha Suci. Ustaz, antum menjadi rujukan Arifin Dr. Sunandar, beliau. Jadi kalau di Facebook nulis ayat, Arifin hafal ini tapi tidak tahu tempatnya di mana. Arifin telepon beliau jam 2 malam, lagi beliau sibuk, beliau angkat. Jadi mau ngetes Ustaz tuh tes aja jam 2 malam gitu. Tapi bukan berarti harus selalu hidup terus. Ada teman yang hobinya SMS bangunin tahajud sampai 800 jamaah, tapi rupanya cuma SMS doang, dia nggak tahajud dia. Dia SMS-an orang semua untuk tahajud. Dia bilang, kan pahala saya gede Ustaz, dia tahajud saya nggak pun saya dapat pahala, katanya begitu. Itu sama saja. Ini botol ininya kosong, diisi keluar terus, bolong juga. Amil qoblal qail. Jadilah orang yang mengamalkan sebelum ngomong. Besar kemurkaan Allah pada orang yang bicara tidak mengamalkan apa yang dia bicarakan. Bagaimana Ustaz antum menjaga hafalan antum? Tolong Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kiat-kiat menjaga hafalan, memang selama itu kita saat mulai menghafal, mungkin semua mendapatkan kemudahan dalam menghafal, tapi bagaimana menjaga hafalan itu supaya tidak hilang dari kita? Itu Ustaz, problemnya ada salah satu kiat yang langsung diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan salah seorang sahabat tentang kerisauannya, kegelisahannya karena ada beberapa ayat yang lupa darinya. Lalu Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang sahih, jagalah 4 rakaat setiap malam Jumat. Lakukan sholat taqwiyatul hifdi. Rakaat yang pertama, ayatnya suratnya tidak panjang, yaitu surah Yasin sampai terakhir. Surah. Lihat tuh, penggemar kulhu begini nih. Kemudian yang kedua ikhwah, surat As-Sajdah, cuma 30 ayat. Kemudian salam, lalu lanjutkan rakaat berikutnya membaca surat Ad-Dukhan, juga tidak banyak. Cuma 41 ayat. Kemudian surat Al-Mulk cuma 30 ayat. Jadi 4 surat itulah yang insya Allah mampu dan bisa menjaga hafalan-hafalan, bahkan menjadi wadah bagi penghafal Al-Quran. Dan insya Allah Ustadz, kita juga sampaikan, kemudian kita sosialisasikan kepada teman-teman penghafal Quran, khususnya pada santri-santri di ma'had, yang insya Allah mudah-mudahan dengan apa yang Rasulullah sampaikan kemudian kita amalkan, benar-benar kita merasakan. Kalaupun ada rasa jenuh itu hal yang biasa, namun kalau saya mengamalkan amalia ini, rasa jenuh, rasa bosan itu terasa sirna dan hilang dalam diri kita, sehingga apa? Terpacu untuk menghafal, untuk menikmati menjaga hafalan itu. Bahkan mungkin 10 juz kalau kita membaca mungkin capek, lelah, tapi begitu mengamalkan amaliyah ini, subhanallah, rasa capek, rasa hilang, rasa jenuh sirna. Bahkan mulai pagi sampai jam 10 malam kok belum 10 juz, kita terasa mau berhenti, sayang-sayang begitu. Ada rasa yang luar biasa yang Allah tanamkan, yang Allah berikan, Allah tancapkan dalam diri ini setelah mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan nanti kutipannya atau hadisnya bisa kami sampaikan atau kami sebarkan. Tidak hanya kita mendengar, namun ada sesuatu referensi yang bisa kita jadikan pegangan, dan itu adalah
benar-benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Allahu Akbar. Nanti insya Allah Ustaz kita tulis di website Az-Zikra, www.azikra.com, hadis yang antum tadi. Insya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata menghafal itu mudah, tapi lebih sulit menjaga hafalan itu. Ada orang yang sudah hafal 30 juz, tapi ketika murojaah hilang hafalannya. Subhanallah, seorang imam hanya karena melihat betis wanita yang tidak sengaja karena melewati lebih dahulu, terlihat separuh hafalannya rontok. Hanya melihat betis. Kita nggak hilang-hilang hafalan kita, karena memang tidak ada hafalannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Menjaga akhlak, hidup dalam sunnah Rasulullah SAW, maka Allah berkahi hamba itu. Kalau Allah berkahi hamba itu, Allah jaga hafalannya. Ihfazillah yahfazkallah. Ini rahasianya sebenarnya. Semua arifin tanya para penghafal Quran yang waro, yang juhud, karena mereka punya akhlak yang sangat mulia. Hidup dalam sunnah Rasulullah SAW. Jagalah hubunganmu kepada Allah, sungguh-sungguhlah bertakwa, hidupkan sunnah Rasulullah SAW, maka Allah akan menjagamu, menjaga hatimu, pikiranmu, ucapanmu, aktivitasmu, tingkah lakumu fi hifdzillah, sehingga musibah pun menjadi rahmat, nikmat pun menjadi karunia yang membuat kau semakin dekat dengan Allah. Jazakumullah Ustaz, uhibbukum billah. Ana cinta antum. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua kita terus dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, yang hafid. Ini banyak banget menghafal Quran. Allahu Akbar. Ya Allah, malu male kata orang Aceh. Allahu Akbar. Karena Arifin hanya menjadi MC, itu yang buat Arifin senang. Jadi nggak malu Ustaz. Dan senang dakwah di depan guru-guru, kalau salah langsung dikoreksi. Maafkan kami. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang beramal jariah, berkah selalu untuk yang beramal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al